Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Skarsari. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 23021141715. Dan pada video kali ini saya akan merefleksikan pengalaman belajar pada mata kuliah Prinsip dan Pengajaran Asesmen 1, khususnya pada topik 2, yaitu asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yaitu yang pertama mengenai review pengalaman belajar. Untuk pertanyaan pertama, yaitu pengalaman belajar apa saja yang berguna dan menarik. Jadi menurut saya, semua pengalaman yang saya dapatkan ketika mempelajari mata kuliah Prinsip dan Pengajaran Asesmen 1, khususnya pada topik 2 terkait asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, merupakan pengalaman belajar yang sangat berguna dan juga sangat menarik. Melalui topik ini, saya menyadari bahwa asesmen yang dilaksanakan memiliki peran yang sangat penting dan tidak hanya sekedar untuk menunjukkan nilai yang diperoleh peserta didik. Asesmen dapat memberikan umpan balik kepada guru terkait seberapa baik proses pembelajaran yang telah dilakukan, serta dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian, dari asesmen yang dilakukan, juga dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai kelebihan yang mereka miliki dan area mana yang perlu diperbaiki. Kemudian, melalui topik ini, saya juga belajar tentang pentingnya melaksanakan asesmen awal, yaitu diagnostik kognitif dan juga non-kognitif, sebelum pembelajaran dimulai. Dan asesmen awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal, gaya belajar, kesiapan belajar, peserta didik, dan sebagainya. Dari hasil asesmen awal ini, dapat membantu guru untuk menyusun rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, selama proses pembelajaran juga penting dilaksanakan asesmen formatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik. Asesmen ini berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Dan hasil dari asesmen ini dapat dijadikan acuan untuk perancangan pembelajaran selanjutnya dan melakukan revisi apabila diperlukan. Selanjutnya, di akhir proses pembelajaran juga sangat penting untuk melakukan asesmen sumatif, di mana melalui asesmen ini, guru dapat mengetahui bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Selain belajar terkait macam-macam asesmen, saya juga belajar terkait teknik asesmen dan bagaimana langkah menyusun instrumen asesmen yang baik dan tepat. Melalui penerapan asesmen ini, guru dapat mengetahui bagaimana kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didiknya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengenai pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Jadi menurut saya, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan ketika mempelajari topik ini merupakan pengalaman yang sangat berguna bagi saya dan memiliki kesan tersendiri bagi saya. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Jadi pengalaman belajar yang saya dapatkan tidak ada yang kurang berguna. Karena saya percaya bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan pasti akan berdampak pada kita. Dan menurut saya, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan pasti akan berguna bagi saya. Entah itu untuk menambah wawasan saya, memperbaiki sudut pandang saya, atau bahkan memperbaiki karakter saya sekarang atau di kemudian hari. Dan sekarang saya sudah mulai merasakan manfaat dari mempelajari topik 2 ini, di mana ilmu yang saya dapatkan saya terapkan ketika saya melaksanakan PPL 1 kemarin. Dan untuk pertanyaan yang keempat, mengenai pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru.
Jadi, menurut saya, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan tidak ada yang tidak menarik dan tidak ada yang tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Justru melalui pembelajaran ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan, khususnya terkait peran asesmen. Dan asesmen berperan sebagai bahan refleksi. Dengan kata lain, jika seorang guru dapat melakukan refleksi dengan baik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proses pembelajaran dan evaluasi yang telah dilakukan, maka upaya untuk meningkatkan pengembangan profesional guru akan berhasil. Lalu, bagian kedua mengenai refleksi pengalaman belajar. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang telah terjadi? Jadi, pada topik 2 ini, saya telah belajar banyak hal terkait asesmen sebagai alat untuk mengetahui bagaimana kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan mengikuti alur merdeka, di mana pada topik 2 ini dimulai dengan menceritakan pengalaman mendapatkan nilai yang memuaskan dan tidak memuaskan ketika saya bersekolah dulu pada forum diskusi. Lalu, pada eksplorasi konsep, saya menyimak video yang tersedia pada LMS, kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang telah tersedia. Selanjutnya, pada ruang kolaborasi terdapat 2 tugas, di mana tugas yang pertama, saya dan juga rekan saya saling berkolaborasi untuk menelaah bagaimana asesmen yang digunakan oleh guru pamong di kelas. Pada tugas yang kedua, saya diminta untuk merancang asesmen berdasarkan pemahaman yang telah saya dapatkan pada eksplorasi konsep. Selanjutnya, pada demonstrasi kontekstual, saya bersama rekan saya melakukan presentasi terkait telaah asesmen yang digunakan oleh guru pamong kami. Pada tahap ini, dosen dan kelompok lain saling memberikan umpan balik terkait hasil telaah yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada elaborasi pemahaman, melakukan diskusi terkait asesmen yang telah dirancang untuk mendapatkan umpan balik mengenai kesesuaian teknik dan instrumen asesmen yang telah dipilih. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi, semua pengalaman belajar yang saya peroleh dapat terjadi karena saya belajar topik 2 ini dari LMS menggunakan alur merdeka. Mempelajari topik ini sangat penting bagi calon guru profesional di mana asesmen berkaitan dengan refleksi pengalaman, dan jika calon guru mampu melakukan refleksi dengan baik terkait kekuatan dan kelemahan proses pembelajaran dan evaluasi yang telah dilakukan, maka upaya untuk meningkatkan pengembangan profesional guru akan berhasil. Bagian yang ketiga adalah analisis artefak pembelajaran. Jadi, untuk pertanyaan pertama, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Jadi di sini saya memilih beberapa artefak. Yang pertama adalah ruang kolaborasi tugas kelompok 2.1 mengenai telaah asesmen. Jadi pada ruang kolaborasi ini saya bersama rekan kelompok saya melakukan telaah asesmen terhadap asesmen yang digunakan oleh guru pamong kami di sekolah. Kemudian artefak yang kedua saya pilih adalah ruang kolaborasi tugas individu 2.2 merancang asesmen, di mana pada tahap ini saya merancang asesmen sesuai dengan pemahaman baru yang telah saya dapatkan sebelumnya. Di sini saya merancang asesmen awal, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif beserta teknik dan juga instrumennya. Lalu artefak lainnya yang telah saya pilih adalah koneksi antar materi, di mana pada tahap ini saya membuat sebuah video singkat mengenai bagaimana keterkaitan materi asesmen dengan kebutuhan belajar, perkembangan, dan hasil belajar peserta didik. Dan hal ini penting dilakukan agar dapat mengetahui pentingnya asesmen dalam memetakan kebutuhan belajar serta memonitor perkembangan peserta didik. Lalu artefak terakhir yang saya pilih adalah aksi nyata, di mana di sini saya merefleksikan pengetahuan dan keterampilan apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan ini. Lalu untuk pertanyaan yang kedua,
Mengapa artefak ini saya pilih? Jadi artefak tersebut saya pilih karena dapat mendukung refleksi pengalaman belajar saya, di mana pada ruang kolaborasi tugas kelompok 2.1, saya dapat bertukar sudut pandang dengan rekan sejawat, dan hal tersebut tentu menambah dan memperbaiki perspektif yang saya miliki. Kemudian, pada ruang kolaborasi tugas 2.2, saya berkesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan dalam merancang asesmen, meliputi asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif. Kemudian, koneksi antar materi saya pilih karena dapat membantu saya untuk mendapatkan gambaran secara lebih menyeluruh terkait mengenai keterkaitan materi asesmen dengan kebutuhan belajar, perkembangan, dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, aksi nyata saya pilih karena dari hasil yang telah saya tuliskan mampu menjadi bahan refleksi diri. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, mengenai bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya. Jadi menurut saya, artefak yang paling mendukung hasil refleksi saya adalah aksi nyata. Hal tersebut dikarenakan dari hasil refleksi yang saya tuliskan, pada aksi nyata memuat gambaran secara keseluruhan mengenai pengetahuan dan keterampilan apa saja yang telah saya dapatkan selama mempelajari topik ini, serta hal-hal lain yang ingin saya pelajari lagi secara lebih mendalam. Lalu yang terakhir adalah bagian rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Jadi, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jadi, setelah saya mempelajari mata kuliah prinsip dan pengajaran asesmen 1, pada topik 2, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan baru. Saya menjadi mengetahui bahwa dari asesmen guru akan mendapatkan umpan balik tentang seberapa baik proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian peserta didik juga jadi lebih memahami kelebihan mereka dan area mana yang perlu diperbaiki. Pada topik ini, saya juga menjadi mengetahui macam-macam asesmen beserta tekniknya dan bagaimana cara menyusun instrumen asesmen dengan tepat. Kemudian, berikut merupakan beberapa perubahan yang akan saya lakukan. Yang pertama, melakukan berbagai jenis asesmen agar mendapatkan umpan balik secara menyeluruh, yaitu asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dimulai, melakukan asesmen formatif selama proses pembelajaran, dan melakukan asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran. Yang kedua, menggunakan beragam teknik asesmen agar dapat memfasilitasi keberagaman kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, mempertimbangkan instrumen asesmen sesuai dengan teknik yang telah dipilih. Jadi demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi pengalaman belajar, khususnya pada mata kuliah prinsip dan pengajaran asesmen 1 pada topik 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.